Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winda Sofia dengan NIM 200512141000 dari Prodi Sistem Informasi 2020B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah internet, mata kuliah jaringan komputer. Pengertian internet. Internet merupakan sistem global jaringan komputer yang berhubungan menggunakan standar Internet Protocol Suite (TCP) atau IP untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Ini merupakan jaringan dari jaringan yang terdiri dari jutaan jaringan pribadi, umum, akademik, bisnis, jaringan pemerintah, dan berawal dari lokal ke lingkup global yang dihubungkan oleh sebuah kode array yang luas dari teknologi jaringan elektronik, nirkabel, dan optik. Internet juga dapat didefinisikan sebagai interkoneksi seluruh dunia komputer dan jaringan komputer yang memfasilitasi sharing atau pertukaran informasi di antara pengguna. Sejarah internet. Sejarah internet dimulai pada tahun 1969 yang dilakukan oleh DARPA, yaitu sebuah badan pertahanan Amerika Serikat yang membuat sebuah proyek yang bernama ARPANET. ARPANET adalah sebuah proyek yang memungkinkan untuk membuat sistem yang saling terhubung. Pada tahun 1969, sambungan pertama ARPANET yang terbentuk dan saling terhubung hanya pada beberapa universitas. Universitas diantaranya adalah Stanford Research Institute, University of California, Santa Barbara, University of Utah. Hanya terdapat 4 simpul jaringan. Tujuan awal diciptakan internet oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat, US Department of Defense, merupakan proyek militer untuk membuat sistem jaringan komputer yang terletak pada daerah-daerah vital untuk menanggulangi kalau sewaktu-waktu terjadi serangan nuklir dan untuk mengantisipasi kendala informasi yang terpusat. ARPANET secara umum diperkenalkan pada tahun 1972. ARPANET yang berbasis pada teknologi AlohaNet berkembang sangat cepat. Pada tahun 1981, dalam proyek ini ada 213 jaringan yang tersambung dan dapat membingungkan ARPANET untuk mengaturnya. Sehingga ARPANET dipecah menjadi 2, yaitu MILNET untuk keperluan militer dan ARPANET untuk keperluan non-militer seperti universitas. Kedua jaringan tersebut dikenal sebagai DARPA Internet dan disingkat menjadi Internet. Setelah terbentuknya Internet, perkembangan ini terus terjadi hingga sekarang. Proyek-proyek pendukung lainnya sudah banyak yang diterapkan pada zaman sekarang ini. Contohnya proyek DNS, pengalamatan IP, email, TCP atau IP, dan www. Perkembangan internet masih terus berkembang dan memunculkan banyak inovasi perangkat atau sistem. Urutan sejarah internet. Pada tahun 1960-an, teknologi ARPA membentuk sebuah teknologi yang lebih canggih lagi, yaitu ARPANET. Pada tahun 1980-an, internet mulai digunakan secara terbatas untuk menghubungkan beberapa kampus universitas terkenal di Amerika Serikat. Pada tahun 1982, protokol standar TCP atau IP mulai dipublikasikan ke umum. Pada tahun 1984, sistem nama domain mulai digunakan. National Session Foundation Network (NSFNet)
dibangun pada tahun 1986 dan mulai menggantikan peran ARPANET sebagai jaringan riset di Amerika Serikat. ARPANET dibubarkan pada tahun 1990, akan tetapi tetap terus berkembang sampai sekarang. Pada tahun 1990, layanan berbasis tampilan grafis yang www World Wide Web mulai dikembangkan oleh CRN. Pada tahun 1993, NIC didirikan untuk melayani pendaftaran nama domain. Tahun 1994, internet mulai digunakan di Indonesia. Sejarah internet di Indonesia. Sejarah internet Indonesia dimulai sejak awal tahun 1990-an. Saat itu jaringan internet di Indonesia lebih dikenal dengan paguyuban network. Inspirasi tulisan-tulisan awal internet Indonesia datang dari kegiatan di amatir radio, khususnya di Amateur Radio Club atau ARC ITB pada tahun 1986. Roby Soebiakto menjadi koordinator IP pertama dari AMPRNet atau Amatir Paket Radio Network yang di internet dikenal dengan domain AMPR.org dan IP 44,132. Sejak tahun 2000, AMPRNet Indonesia dikoordinir oleh Ono W. Purbo. Di tahun 1986 sampai 1987, yang merupakan awal perkembangan jaringan paket radio di Indonesia, Roby Soebiakto merupakan pionir di kalangan pelaku radio amatir Indonesia yang mengaitkan jaringan amatir Bulletin Board System atau BBS yang merupakan jaringan email store and forward yang mengaitkan banyak server BBS amatir radio seluruh dunia agar email dapat berjalan dengan lancar. Aplikasi internet. Yang pertama, World Wide Web atau WWW adalah dokumen-dokumen internet yang disimpan di server-server. Dokumen web dibuat dengan menggunakan format HTML. Yang kedua, email. Email atau surat elektronik adalah aplikasi internet untuk sarana komunikasi surat menyurat dalam bentuk elektronik. Adapun situs yang memberikan layanan email seperti Yahoo, Gmail, dan lainnya. Yang ketiga, resource sharing. Yang pertama, sharing file seperti data, program. Suatu data yang kita punya bisa dibaca atau diakses oleh user lain yang telah terhubung melalui jaringan atau network. Yang kedua, sharing device seperti CD drive, hard disk, dan printer. Penggunaan suatu device bersama agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Yang keempat, File Transfer Protocol atau FTP merupakan suatu cara yang mudah, murah, dan cepat untuk mentransfer file atau arsip data dari server internet ke komputer Anda atau sebaliknya. Melalui program FTP yang juga disebut FTP Client, pemakai dapat mengatur pertukaran data dengan komputer lain yang berjauhan. Yang kelima, SMS atau Short Message Service ialah fasilitas pengiriman pesan dari internet ke handphone. SMS ini tidak bisa dilakukan secara dua arah. Yang terakhir, WAP atau Wireless Application Protocol ialah fasilitas pengaksesan internet melalui handphone. WAP ini terbatas hanya untuk website tertentu yang menggunakan protokol yang sama, namun diramalkan protokol ini akan terus berkembang. Manfaat internet antara lain
sebagai sumber informasi, sebagai alat komunikasi, sebagai sarana sosialisasi, untuk mencari hiburan, sebagai sarana promosi, untuk mencari beasiswa dan lowongan kerja, memperluas wawasan dan menambah ilmu pengetahuan, memudahkan proses pelaksanaan sistem akademik, menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, menghemat biaya dan waktu, serta dapat bermanfaat untuk mengembangkan bisnis dan usaha. Terima kasih. Apabila terdapat salah kata, baik perkataan maupun ketika menjelaskan materi, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.